Jadi bacaan kita malam hari ini masih tentang sholat, lembaran fotokopinya halaman 8 atau 7? Paling bawah. Oh, Arabnya di 7, artinya di 8. Buat yang bawa fotokopiannya silakan dibuka. Buat yang enggak bawa fotokopian silakan lihat ke layar yang sudah disediakan. Sambil ngerokok, sambil ngopi. Udah kebagian semua kan kopinya ya? Dan seperti biasa, bagi yang mau bertanya, jika ingin bertanya silakan langsung angkat tangannya, sebutkan namanya dan utarakan pertanyaannya. Gak usah nunggu selesai dulu. Kapan aja mau bertanya langsung aja. Insyaallah malam ini kita waktunya sampai jam 9:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adzaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa idza faragha minal fatihati ammana wa huwa sunnatun. Apabila telah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka dia mengucapkan amin dan hukumnya sunnah. Tapi seperti penjelasan sebelumnya ya, setelah kita sampai di waladhdallin, diam dulu sebentar, sekedar baca subhanallah, habis itu baru amin. Itu sunnah. Sunnah mengucapkan lafaz amin. Lafaznya alifnya panjang, mimnya boleh pakai tasydid, boleh enggak. Jadi bisa ringan amin, atau bisa pakai tasydid amin. Jadi dua tuh bacanya, boleh pakai tasydid, boleh tanpa tasydid. Yang biasanya di kampung kita yang ada tanpa tasydid ya, amin, alifnya panjang. Ada ya? Yang kurang pas kalau alifnya pendek, amin. Itu kurang pas. Ada yang loh, itu kurang pas. Pokoknya alifnya panjang, amin. Wa yajharul musalli bihi imaman kana au ma'muman au munfaridan fil jahriyati. Dan orang yang sholat menjaharkan aminnya, baik itu imam, makmum, atau orang yang sholat sendirian pada sholat yang jahar. Berarti kalau sholat maghrib, isya, dan subuh aminnya jahar, mau itu imam dan makmum atau orang yang sholat sendirian. Makanya meskipun kita sholat sendirian, tetap kita dianjurkan sholatnya jahar meskipun sendiri. Mentang-mentang biasanya kita kalau mentang-mentang sendiri udah sir semua. Padahal kalau emang sholat maghrib, isya, atau subuh, meskipun sholat sendirian, tetap disunnahkannya membaca semuanya dengan jahar. Makanya aminnya pun bagi orang yang sholat sendirian tetap disunnahkan jahar. Ada di sini yang kalau sholat sendiri tetap jahar? Jarang-jarang.
Biasanya pelan semua ya. Hah? Ada guru. Jadi saya lagi aja itu Pak. Betul. Tetap ya, meskipun sholat sendirian tetap jahar bacanya. Iya, makanya dibiasain. Karena itu sunnahnya. Wal ma'mumu innama yajharu bihi ma'a ta'mini imamihi. Dan makmum menjaharkan aminnya bersamaan dengan amin imamnya. Kalau imamnya aminnya kenceng, makmum aminnya ngikut kenceng. Kalau imamnya aminnya pelan, maka makmum pun aminnya ngikut pelan. Tergantung gimana imamnya. Dan lagi berbarengan ya. Habis baterainya kali. Oke. Dan lagi memang aminnya berbarengan. Begitu imam mulai bilang A, baru dah makmum semuanya serentak ikutin imam. Jadi bareng-bareng. Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam ucap amin, maka ucapkanlah amin. Karena memang saat imam mengucapkan amin itu, malaikat semua ikut mengucapkan amin. Maka kita sebagai makmum dianjurkan untuk barengin aminnya imam agar mendapatkan nilai karena berbarengan dengan aminnya malaikat. Memang rada ribet ini ngelempanginnya di kampung kita. Yang ngaji segini, yang gak ngaji banyakan lagi. Iya, kalau yang ngaji mulai paham dikit-dikit, aminnya bisa ditunda. Yang belum ngaji ini main nyerobot aja. Iya, kadang-kadang walat dolin belum kelar udah amin duluan. Apalagi bocah di belakang ya. Kalau kata orang tua saya itu namanya merkosa imam. Imam diperkosa makmum. Kata orang tua saya gitu. Karena emang tugas makmum itu lagi-lagi dia gerakannya ngikutin imam. Pokoknya kalau imam mulai amin baru makmum ngikut. Kayak ruku, imam udah jejeg rukunya, makmum baru turun ruku. Imam udah jejeg sujudnya, baru makmum turun buat sujud gitu. Pokoknya yang namanya makmum ngikutin imam. Memang sebenarnya kan kalau kita baca kitab-kitab, bahkan kita hafalin dari kecil, itu rukun sholat ada 13. Pertama niat, kedua berdiri betul. Berdiri betul itu tegak benar-benar, kalau kata guru saya kayak paku gitu. Dirinya kayak paku, kagak ada goyang-goyangnya pisan. Oke, itu ya itu tadi, kalau sampai goyang-goyang begitu, itu kalau sampai 3 kali gerakan berturut-turut maka dianggap batal sholatnya. Mau begitu? Harusnya kayak paku, dia dirinya jejeg bener. Atau kalau kayak orang pramuka, pakainya sikap sempurna, tegak gitu. Enggak goyang-goyangan, enggak. Enggak goyang-goyangan. Kalau goyang bergerak 3 kali berturut-turut maka sholatnya jadi batal. Kali kemarin udah saya jelasin juga tuh, saya sampai cuma 3 anggota tubuh kita yang meskipun bergerak ketika sholat berkali-kali geraknya itu tidak membatalkan. Yang pertama itu bibir, itu meskipun
bibir kita gerak berkali-kali nggak batal. Yang kedua jari itu meskipun gerak berkali-kali kayak orang tahiyat itu yang usil jarinya gerak berkali-kali itu nggak batal. Yang ketiga anu iya gandulan itu ya ya kali gitu namanya anak muda subuh emang masih kenceng ngongkong gitu kan. Subuh lagi ngacung aja itu meskipun gerak berkali-kali itu nggak batal gitu. Ya cuma keradahan aja lagi sholat masih anu aja. Selain 3 hal itu, kalau bergerak lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut kayak tadi badan kita goyang, itu maka sholatnya dianggap batal gitu. Ya garuk-garuk kalau kan pertama pindahin dari sini dari sedapak ke tempat yang gatel, itu berhenti dulu dah, diam dulu untuk mutusin biar enggak berturut-turut. Habis itu baru garuk pakai jari. Nah kalau jari ini mah nggak jadi masalah nih. Ntar begitu habis garuk berhenti dulu, diam sakta, baru turunin lagi. Biar tidak berturut-turut gerakannya. Hah? Yang penting jarinya aja yang gerak gitu. Kalau jarinya doang yang gerak nggak apa-apa. Tapi kalau begini kalau jarinya doang nggak apa-apa begini. Jarinya aja. Karena kalau jari dia meskipun gerak berkali-kali nggak batal. Tapi kalau sampai tangan yang begini batal. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau badan bergerak itu kalau sampai 3 kali berturut-turut maka batal sholatnya. Makanya hati-hati lagi. Lah kalau imamnya batal mau otomatis bubar. Otomatis. Yang kacaunya itu kalau padahal imam batal cuma dia sendiri nggak batal. Kayak tadi mungkin kan dia gerak nggak sadar bahwa dia gerak, kata kita mah lagi batal, imam sangkanya lagi sah aja. Itu yang kacau. Makanya kalau dalam sholat dirinya harus benar-benar tegak, jangan goyang sedikit pun. Tadi kalau bututan mana kali itu ya? Bututan. Oh bututan. Ya, yang pokoknya dia udah bisa ditahan ya, itu bilang aja. Iya. Bututan apa itu? Apa namanya? Hah? Kayak kalau tangan kan buyutan, dia gerak aja. Ini kalau badan tututan sebutannya. Kayak tiling gitu. Ya kalau emang dia tidak bisa mengendalikan itu, emang mungkin ada syaratnya yang udah terganggu, badannya otomatis gerak, dia sendiri nggak bisa nahan, nggak jadi masalah. Ini kalau gerak karena mungkin apa ya, ngerasain enak bacaannya apa gimana gitu gerak, atau emang badannya aja nggak bisa diem. Kalau emang bisa dikendalikan, ditahan gerakannya. Kalau emang nggak bisa ya udah, mungkin emang ada syaratnya yang udah keganggu gitu tuh. Kalau angop gimana kalau angop? Hah? Angop? Ya. Kenapa Pak angop? Kalau cuma sekedar angop aja tidak membatalkan sholat, asal jangan ada suaranya. Wah, itu batal tuh. Kalau sekedar mangap doang, angop, ngantuk, nggak jadi masalah, itu nggak batal. Gitu. Yang batal itu kalau sampai ngeluarin suara, sama kayak dehem.
Kalau dehem kalau cuma sekedar di tenggorokan itu nggak batal. Tapi kalau Abel munculin suara itu batal tuh sholatnya. Dehem. Kalau ngantuk sampai gerak, Hah? ngantuk. Kalau nganggut begitu itu wudhunya yang batal. Wudhunya, karena wudhunya batal otomatis sholatnya pun batal. Gitu. Tapi kalau subuh begitu. Makanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada keterangannya buat orang yang sedang gola batin naumi, sedang terserang ngantuk yang berat, dia dianjurkan untuk sedikit menunda sholatnya, meremin dulu dah mata bentaran. Gitu. Jangan sampai nanti pas sholat kayak kita jerungkung. Gitu. Karena saya pernah ngimamin pas begitu rokat kedua belakang ramai Ustaz. Tahu-tahu ada yang jerungkung mentok tembok tidak ada. Jomplang. Bukan jomplang ke depan itu apa namanya? Jerungkungan. Si aja. Justru ramai di belakang. Kalau saya ini jamaah ramai begini apa sih? Tentunya ada yang mentok tembok. Makanya dianjurkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin untuk orang yang sedang terserang ngantuk yang berat dianjurkan untuk menunda sedikit sholatnya dari awal waktu. Ya minimal 10 menit buat mermin mata atau 15 menit. Yang penting kita mesen sama teman kita atau sama istri kita, nya ntar bangunin, neng ntar bangunin ya. Jangan sampai kagak mesen, kalau mesen ntar 12 pisan. Ya? Kenapa? Ya, kebanyakan ngantuk itu di sholat Jumat. Iya, ongko lagi khotibnya lama banget lagi. Ya? Bersih nak. Bebangkis nggak jadi masalah. Kalau bersin nggak jadi masalah. Meskipun ada suaranya, kalau bersin nggak jadi masalah. Karena dia susah nahannya. Kalau bersin mah nggak bisa ditahan. Kalau cekutan karena emang nggak disengaja nggak jadi masalah. Beda kan kalau angop ada suaranya itu karena disengaja. Kalau dehem sengaja. Tapi kalau bersin orang saya rasa susah yang bisa nahan bersin. Bersin, bangkis atau tadi tuh cekutan itu nggak bisa ada yang nahan karena dia dianggap nggak sengaja makanya. Bersin tidak membatalkan sholat kalau bersin. Lain kayak dehem. Atau niup-niup kalau bahasa kitabnya tanah nuh, niup-niup. Lagi sholat begitu. Itu batal. Niup-niup tanah nuh. Dia sengaja. Iseng dia. Lagi tiup-tiup aja. Gitu. Betul jelas ya? Angop jadi tidak membatalkan sholat selama tidak ada suaranya. Begitu juga bersin, bersin tidak membatalkan sholat. Ini situ-situ ya. Sampai mana tadi? Jadi makmum itu tugasnya ngikutin imam. Maka ketika amin pun dia mengucapkan aminnya nungguin imam mengucapkan amin. Udah jelas ya? Sampai sini cukup? Ada yang mau nambahin lagi? Tadi kalimatnya 2 ya. Mau dibikin tasdid boleh, amin, atau tanpa tasdid boleh, amin. Silakan aja. Wa qira'atus surati aw talati ayatin ba'dal fatihati lil imami wal munfaridi wal ma'mumil ladzi lam yasma' qira'ata imamihi. Dan membaca surat lain atau 3 ayat dari Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah bagi imam
orang yang sholat sendiri dan makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya. Belum. Itu. Jadi setelah baca Fatihah, kita dianjurkan baca surah yang full lengkap atau potongan surah tapi minimal 3 ayat. Cuma memang afdolnya dibanding potongan-potongan ayat, surah-surah yang panjang kita ambil 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, itu lebih afdol surah full meskipun surah pendek, daripada kita baca alif lam mim sampai ulaika humul muflihun 5 ayat, mending kita baca kulhu, ketahuan 1 surah full lebih afdol dibanding kita baca potongan-potongan surah panjang gitu. Mendingan 1 surah pendek tapi yang full, inna a'toinaka atau wal asri, meskipun pendek tapi itu lebih afdol dibanding kita ngambil potongan-potongan ayat dari surah panjang. Kecuali yang warid, kayak misalkan ayat kursi sama 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu contohnya. Kecuali kalau itu memang ada anjurannya, silahkan itu dibaca. Kalau rakaat pertamanya dari alif lam mim terus wa ilal hukum tambah ayat kursi, rakaat keduanya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir surah Al-Baqarah. Kali kalau membaca itu. Hah? Kabur makmum. Maaf tadi yang amin, amin baru 2 tadi ya. Amin. Itu aja kalau Enggak berubah makna. Yang merubah makna kalau alifnya pendek, amin atau amin, itu yang berubah makna. Kalau amin atau amin itu maknanya satu, sama-sama istajib, kabulkan ya Allah. Itu. Jadi amin itu bahasa katanya artinya kabulkanlah ya Allah. Itu amin itu artinya. Makanya ketika kita baca doa dianjurkan buat yang mendengarkan mengucapkan amin, karena artinya kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Tiga ayat. tambahin dulu. Tambahin. Ya. Amin Allahumma amin. Tadi pas doa itu mah. Pas kaget. Sepanjang saya baca kitab nggak pernah ada bahasan itu, Bib. Nggak pernah ada bahasan itu. Saya emang dari dulu kalau untuk sholat cukup mengucapkan aminnya 1 kali, kecuali doa di luar sholat. Kalau doa di luar sholat itu perbanyak aminnya. Kalau doa di luar sholat, kayak ntar misalkan kita nutup pengajian kita baca doa, itu memang dianjurkan memperbanyak aminnya. Jadi yang baca doa ngucapin sekali, kita ngucap aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Amin dulu. Kenapa? Iya. Ya itu sama. Kecuali yang Fatihah tadi, Fatihah cukup 1 kali aja. Oh, kalau lagi terkait dengan makmumnya, imam lagu apa sih lagi ini? Jadi saya mau nanya lagi ya, sholat maghrib rakaat pertama Fatihah, terus yang 3 rakaat dibaca semua, dulu ala, dan yang kedua itu Rakaat pertama biasa. Fatihah, Nah, itu diborong semua 3 rakaat. lah 3 rakaat diborong semua. Iya, nah 3 rakaat itu ayatnya Sampai rakaat ketiga.
kedua. Iya, ayo sholat, kita sholat. Witir. Oh, kayak witir begitu. Pertama dia baca kulhu, terus al-falaq an-nas. Itu 2 rakaat baca itu semua. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Bahkan kalau kita mau baca misalkan rakaat pertama kulhunya 21, ntar rakaat kedua kulhunya 11, boleh-boleh aja. Kalau kagak di demo makmum mah. Kayak kita sholat hajat. Sholat hajat itu rakaat pertama kulhunya 40, rakaat kedua kulhunya 30, rakaat ketiga kulhunya 20, rakaat keempat kulhunya 10. Totalnya jadi 100 kulhunya. Itu gak jadi masalah. Kita mau terap di sholat fardu gak jadi masalah, silakan. Kali lagi sholat sendiri nah, mumpung lagi sendiri pengen lama sholatnya, ya udah baca kulhunya 50 dah 1 rakaat, silakan aja. Gak jadi masalah. Atau tadi kita mau hataman dari ad-duha sampai an-nas, silakan aja. Wadduha wal laili idza saja, ntar Pak hadis bismillahirrahmanirrahim alam nasyol atau sodrok. Habis itu bismillahirrahmanirrahim wattini wazaitun. Gak jadi masalah, silakan aja. Kalau makmumnya redo gitu. Kalau makmumnya redo. Hah? Begitu Bang ya, nggak jadi masalah, silakan aja. Kayak witir, boleh-boleh aja yang kayak begitu. Ntar ada dari bawah. Kalau masalah surahnya, baca surah ini disunahkan setelah baca Al-Fatihah bagi imam atau orang yang sholat sendiri dan makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya. Kayak misalkan kita sholat zuhur dan asar, kan kalau zuhur dan asar sir bacanya, imam baca surah, karena kita nggak dengar bacaannya maka kita pun ngikut baca surah di belakang gitu. Karena emang bacaannya nggak kedengeran. Tetap buat kita meskipun makmum, tetap kita disunahkan baca surah kalau kita nggak dengar bacaan imam. Kalau surahnya agak pendek gimana? Misalnya bacaan imam dia lebih pendek, kita yang ngikutin lebih panjang, akhirnya ketinggalan, itu gimana? Ya, kalau emang begitu kita masih baca surah imam udah ruku, ya udah kita langsung ikutin imam, langsung kita potong gitu. Ya kita punggel aja, jangan maksain juga. Tetap, karena tadi baca surah itu sunnah hukumnya, sedangkan ngikutin imam hukumnya wajib. Maka begitu imam ruku, padahal kita masih baca surah, kita kewajiban ngikutin imam, langsung ngikutin imam gitu. Illa bitalitati warrobi'ati li ghairi masbuqin bil ulayaini, kecuali pada rakaat ketiga dan keempat bagi selain makmum masbuk pada 2 rakaat pertama. Amma huwa fayaqra'uha fihima in tamakkana li'annahuma awwalu sholatihi. Adapun makmum masbuk seperti itu, artinya makmum masbuk yang ngikutnya pas rakaat ketiga dan keempat, maka dia membaca surah lain pada rakaat ketiga dan keempat, karena itu awal sholat mereka gitu. Kemudian yang pakai dia boro-boro baca surah gitu. Yang ada kok ngejar imam baca Fatihah, kita udah capek ya gitu. Padahal kalau makmum baru ikut di rakaat ketiga keempat,
itu tetap dia dianjurkan baca surah, karena tadi belum sempat ngalamin baca surah bareng imam gitu. Tapi itu jika memungkinkan. Kalau emang rasa-rasanya kita baca surah ujung-ujungnya ketinggalan imam, ya udah ikutin imam aja dah gitu. Fa in lam yatamakan wa lam yatahammalha anhul imamu taba'an li ba'dil fatihati qara'aha fil akhirataini min sholatihi sirron. Tapi jika tidak memungkinkan untuk baca surah di rakaat ketiga dan keempat dan bacaannya tidak ditanggung imamnya, maka dia membacanya pada rakaat terakhir yang dia kerjakan dengan suara yang pelan. Kalau misalkan kita ngikut di rakaat ketiga keempat nggak sempat baca surah, ntar begitu imam salam kan kita terusin 2 rakaat lagi tuh. Ya udah kita baca surahnya di 2 rakaat itu. Hah? Ya, jadi baca surahnya belakangan kita dah. Sendirian, iya ada sabda sendiri ini gitu, nggak wajib ikutin imam. Ya, emang kebanyakan maka agak udah begitu imam salam kita bangun lagi udah Fatihah doang yang ada. Mau tadi kebagian surah sama imam atau enggak, tetap aja udah baca surah Fatihah doang. Kebanyakan memang seperti itu. Wal mustahabu ayaqra'a fi subhi bituwalil mufassali, dan disunnahkan bahwa dia membaca surah pada sholat subuh dengan surah panjang dari surah mufassal. Kalau kita lihat Al-Quran berarti ini mulainya dari juz ke-28. Untuk sholat subuh dianjurkan surah-surah yang dibaca yaitu surah dari juz ke-28. Kalau hafal, yang mana Ustaz? Yang hafal dari juz 28. Hah? Waqi'ah 27. Biasanya kalau 28 kita bacanya Al-Munafiqun sama Al-Jumu'ah. Ujungnya doang. Ada dari awal dari Yusabbihu. Ujungnya doang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya itu dia. Ada dari awal lah bacanya. Dia membaca surah pada sholat subuh dengan surah-surah panjang dari surah mufassal. Atau kalau kita mau ngambil dari juz 30 ya boleh. Misalkan subuh malam Jumat kita bacanya Sabihis sama Hal Ataka. Ntar subuh malam Sabtu kita baca Wal Laili sama Wadduha. Ntar subuh malam Minggu kita bacanya Wat-Thoriq sama Wat-Tin. Subuh malam Senin kita bacanya Wasyamsi sama Wal Laili. Subuh malam Selasanya kita bacanya Wal Fajri sama La Uqsimu. Kalau apa namanya? Wal Fajri. Subuh malam Rebo kita bacanya Wadduha sama Alam Nashro. Malam Kamisnya, malam Kamis itu Al-Bayyinah, Lam Yakunil sama Wal Adiyat. Kalau apa? Minimal kalau subuh itu yang panjang-panjang surahnya. Tadi kalau bisa mau Sabis sama Lataka ada. Itu udah lumayan itu, lumayan panjang. Kalau di sini apa? Kalau subuh baca surahnya Ustaz? Kul-kul. Abung amat subuh masih kul-kul juga. Alam-alam. Alam-alam. Alam Nasra, Malam Taro. Apa Wadduha sama Alam Nasro? Wadduha sama Alam Nasro biasanya. Malah yang cakep tadi tuh, yang panjangan dikit dah. Wal Fajri sama La Uqsimu atau Sabis sama Hal Ataka itu lumayan. Kalau buat subuh seperti itu surahnya. Wa yaqra'u fil ulayaini minaz zuhri binahwi ma yaqra'u fis subhi. Dan dia baca pada 2 rakaat pertama sholat zuhur
Begitu juga dengan 2 rakaat pertama sholat zuhur. Jadi subuhnya baca surahnya yang panjang, zuhur pun baca surahnya yang panjang, panjangnya sama kayak sholat subuh. Jangan mentang-mentang sholat sir terus baca surahnya cuma alif lam mim doang atau ayat alif lam mim, Allahu Akbar, mendengar suaranya, atau yasin, Allahu Akbar. Ya, tetap anjurannya seperti bacaan sholat subuh. Sah, ya sah. Tetap kalau bicara sah, ya sah. Cuma yang pertama sunnah baca surahnya nggak dapat, karena tadi minimal 3 ayat, gitu. Minimal 3 ayat. Makanya kalau baca alif lam mim doang 1 ayat nggak dapat sunnah baca surahnya. Artinya dia tetap dianggap tidak membaca surah setelah Fatihah, itu karena tidak memenuhi syarat. Karena minimal 3 ayat, kurang 2 ayat lagi. Kemudian kalau memang mau ya terus ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan 3 ayat tuh. Udah segitu. Cuma tadi lagi-lagi surah pendek yang full lebih afdol daripada 3 ayat dari surah-surah panjang gitu. Udah mendingan surah pendek yang full, alam taro mending, atau liilafi kan sama, cuma 4 ayat juga liilafi. Itu liilafi Quraisy ilafihi rihlatash syita'i wash-shaif, itu kan 4 ayat ya. Atau inna a'tainaka. Coba ya kalau subuh jangan baca itu. Kayak kemarin saya ngalamin Jumatan di masjid dekat rumah. Lah itu imamnya iya, rakaat pertamanya baca sapi susah. Pas rakaat kedua inna a'tainaka. Iya cuma karena tadi khutbahnya udah kepanjangan. Emang kadang-kadang tetap balik itu. Padahal itu amar Rasul dulu diwanti-wanti itu. Kuntum asbahtum fi zamanin katirun fuqaha'uhu qalilun khutuba'uhu gitu. Rasul bilang ke sahabat begitu, kalian itu sekarang hidup di zaman banyak orang pinternya, sedikit tukang ceramahnya. Banyak yang seneng ngasih, sedikit yang suka minta. Katirun muktuhu, banyak yang seneng ngasih, sedikit yang suka minta. Mereka di zaman ini memendekkan khutbahnya dan memanjangkan sholatnya gitu. Maka memperbanyak amal ibadah di zaman ini lebih afdol dibanding nyari ilmu. Karena udah pada pintar dulu. Nanti akan datang masa zaman di mana banyak penceramahnya tapi sedikit yang pinternya. Banyak yang suka minta, sedikit yang mau ngasih. Mereka memperlama khutbahnya tapi bikin cepat sholatnya. Maka mencari ilmu di zaman seperti itu lebih afdol dibanding memperbanyak amal. Karena kebanyakan amal kita sekarang tidak berdasarkan ilmu. Tadi itu bulan Jumatan khutbahnya sampai setengah jam, sholatnya 5 menit kelar. Kalau dulu terbalik, khutbahnya singkat, Arab-Arab doang, sholatnya dibikin lama. Sekarang khutbahnya udah apa aja dibahas, sholatnya cepet gitu. Padahal harusnya surahnya dibikin panjang kalau Jumatan. Dan itu memang sudah terjadi di zaman kita sekarang. Al ilmu afdolu minal amali fi hadzal zaman. Mencari ilmu lebih afdol dibanding kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di zaman seperti ini. Ntar redaksi hadisnya
bisa dilihat nanti. Kuntum asbahtum itu pada hadisnya begitu. Begitu Bib. Ya kudunya kalau yang jadi khotib udah khutbahnya sebentar aja, sholatnya yang dibikin lama, harusnya begitu. Jangan sampai dibalik, khutbahnya lama, sholatnya sebentar. Lagi. Wa yaqra'u fil ulayaini minal asri bi awsatil mufassali. Dan dia membaca surah pada 2 rakaat pertama sholat asar dengan surah-surah menengah dari surah mufassal. Ini berarti juz ke-29 yang menengah. Atau tadi dah, kalau emang kita mau ambil dari juz 30 berarti wadduha, alam nasroh, itu udah menengah ada tuh, sampai al-qari'ah itu menengahnya. Wa yaqra'u fil ulayaini minal isya'il akhirati binahwi ma yaqra'u fil asri. Begitu juga dengan 2 rakaat pertama sholat isya, itu pun pakai surah-surah yang menengah panjangnya. Wa yaqra'u fil ulayaini minal maghribi bi qasaril mufassali. Dan dia baca surah pada 2 rakaat pertama sholat maghrib dengan surah-surah pendek dari surah mufassal. Baru dah kalau maghrib dari al-hakumut ke bawah. Jangan sampai dibalik, subuh pendek, maghrib kadang lihat jamaahnya banyak, sengaja dia pilih surah yang ada panjangan gitu. Udah maghrib mah al-hakumut sampai Anas aja gitu. Kalau malam Jumat pakainya kuliah kulhu, malam Sabtu sama malam Rebo itu pakainya al-falaq an-nas, malam Selasa itu pakainya ar-ra'aital sama inna a'toinaka, malam Kamis pakainya alam taro sama lilafi. Udah pendek-pendek aja gitu. Malam Minggu, malam Senin pakainya kuliah kulhu. Udah itu. Kalau buat maghrib mah yang pendek-pendek aja, karena lagi maghrib waktunya paling singkat gitu. Makanya surahnya pendek-pendek. Ini jangan sampai kita bela-belain ngejar surahnya panjang, tapi nanti tasbih ruku sujudnya yang dikorbankan gitu. Udah makanya surahnya gak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Yang penting tasbih rukunya tetap 3, tasbih sujudnya tetap 3 gitu. Jangan sampai bela-belain surahnya panjang tapi tasbih ruku sujudnya yang dikorbanin. Jelas itu ya, cukup untuk surah tuh. Wa yustahabbu tatwilul qiraati fi rakaatil ula 'anit taniyati. Dan disunahkan memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama melebihi surah pada rakaat kedua. Jadi kalau bisa surah di rakaat pertama lebih panjang dari surah di rakaat kedua. Makanya udah pas tuh rendingannya, wadduha sama alam nasroh biasanya, watini sama inna anzalna, al-qari'ah sama al-hakumut, wailul sama alam taro, atau alam taro sama li'ilafi, kuliah sama kulhu, al-falak sama anas. Itu udah pas dah itu runtunannya. Jadi rakaat pertama surahnya lebih panjang dibanding surah pada rakaat kedua. Wa qaulul qiraati ala tartibil mushaf. Dan surahnya sesuai dengan urutan mushaf, jangan sampai terbalik. Rakaat pertama baca An-Nas, kedua Al-Falaq, itu terbalik tuh. Itu tidak mengikuti urutan mushaf. Atau kalau Jumatan baca hal ataka dulu baru sabihis, itu terbalik. Harusnya ngikutin susunan urutan mushaf. Kayak alam taro sama li'ilafi, al-qari'ah sama al-hakumut, wadduha sama alam nasro, walaili sama wadduha. Itu sesuai dengan urutan mushaf. Jangan terbalik. Saya sering kehabisan surah dulu. Oh iya, betul. Kehabisan. Rokat pertama kan saya Al-Ikhlas tuh. Rokat kedua Al-Falaq. Rokat ketiga Anas. Gini rokat keempat habis sudah saya bisa segitu doang. Ya iya sama saya kok. Rokat ketiga baca aja saya, berkehabisan. Gitu keempat cari aja sono. Apa ya?
Ntar ada. Kembali baca apa tuh? Tahu orang udah habis. Nggak bisa. Bisa aja gitu doang. Leong baca surah dari antara rakaat ketiga keempat. Itu nggak bisa. Tidak bisa. Sama saya kok. Tidak bisa. Udah tuh jelas ya? Wa kaunu surataini mutawaliyataini, dan kadang surahnya berturut-turut. Jadi yang branding tadi Ad-Duha sama Alam Nasroh itu kan branding tuh. Al-Falaq sama An-Nas itu branding. Alam Taro sama Lilafi itu branding. Jadi patokannya kalau baca surah itu yang pertama dilihat brandingnya atau dilihat awalnya. Kalau saya biasanya pakai alam-alam, alam nasroh sama alam taro, atau kuliah dan kulhu gitu, atau kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas gitu. Dilihat patokannya mau yang branding atau pakai tadi rumusan alam-alam atau kul gitu. Silakan aja, yang penting usahakan rakaat pertamanya lebih panjang dibanding rakaat kedua. Wa ayatifa ala ru'usil ayyi fil Fatihati was surati. Dan disunahkan juga untuk berhenti di setiap ayat dalam membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Berhenti di akhir setiap ayat. Jangan mentang-mentang napasnya panjang Al-Fatihah diambil satu napas. Mentang-mentang napasnya panjang. Sunnahnya tetap berhenti di setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti begitu. Mentang-mentang napasnya panjang, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu sunnahnya ditinggal. Sunnahnya berhenti di setiap akhir ayat. Tapi kalau terawih banyak yang begitu, Pak. Itu masalahnya, Pak. Biar ngejar cepatnya, tuh ngejar ngebutnya, tapi sunnah-sunnah seperti ini tidak diperhatikan gitu. Padahal harusnya sunnahnya berhenti di setiap akhir ayat. Meskipun nafas kita panjang, meskipun nafas kita kuat, tetap sunnahnya berhenti di setiap akhir ayat. Tetap itu. Karena apalagi Fatihah ya. Fatihah itu sebenarnya dialog antara kita dengan Allah. Kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat kitabnya, kitab tafsir Ibnu Katsir, itu setiap kita baca satu ayat dari surah Al-Fatihah, Allah jawab di situ. Ketika kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Wahai para malaikat, perhatikan, hambaku sedang memuji aku. Allah bilang seperti itu. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab majjadani abdi. Wahai para malaikat, saksikan, tuh hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah jawab fawwadha ilayya abdi. Wahai para malaikat, saksikan, hambaku telah berserah kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini percakapan rahasia antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma su'ila. Untuk hambaku ini aku siapkan apapun yang dia minta. Sal tu'to, silakan minta, kamu akan diberikan. Baru kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Itu ada percakapan di surah Al-Fatihah itu. Makanya kalau kita kabut aja Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lah dikeplak kita. Gue belum sempat jawab ini.
Iya diwasok. Gak, Allah belum sempet jawab gitu. Jadi sombong. Iya makanya. Gak, Allah jadi monolog. Hah? Dia belum sempet jawab Allah itu. Ya makanya lagi-lagi kan dari kemarin saya bilang ayo kita rapiin sholat kita sempurnakan lagi sholat kita gitu. Ya emang kalau cuma sekedar ngejar sah ya sah gitu. Kalau kayak orang ngecor jalanan gitu. Iya emang dia mau pakai spek yang sesuai, misalkan emang dipesen ini jalanan harusnya pakai ukuran beton yang K300, cuma dia pakai yang K125, besinya harusnya pakai ukuran 25, 29, dia pakai ukuran 10. Iya jalanan jadi mah jadi, cuma kan pasti kedepannya ada masalah. Saya dikasih uang sama Pak Wakil 200 juta, guru ini tolong bangunin masjid ya yang luasnya 100 meter. Tahu-tahu saya bikinin musola yang luasnya 5x5. Iya jadi mah jadi, cuma kan nggak sesuai sama pesanan gitu. Mungkin karena sholat tarawih itu belum sunnah, makanya rebutan itu. Kudunya malah yang sunnah itu kita bikin rapi. Kalau yang wajib kali kita masih ada terpaksanya. Kalau sunnah kan emang sukarela kita. Kita sukarela nih pengen ngerjain tambahan-tambahan, ngerjain sunnah. Harusnya justru yang sunnah itu malah lebih kita perhatikan lagi gitu. Ya iya, itu kan masalahnya begitu. Imam Jamaahnya ada yang cepet. emang imamnya ya Allah resep sama yang bugono, makmumnya emang nyari yang bugono. Di kampung saya Pak, di kampung saya itu sholat taraweh itu ada 3 model. Ada yang jam 8 kelar, ada yang setengah 9 kelar, ada yang jam 9 kelar. Yang jam 8 kelar itu sampai keluar-luar jamaahnya banyak. Yang setengah 9 kelar itu lumayan dah, ada bangsanya 6 baris 7 baris mah. Nah yang jam 9 kelar 5 orang. Hah? 5. Bahkan saya sempat ngalamin sholat taraweh berdua-dua. Saya imam atu sama makmum atu. Saya imam kalian bilang, orang makmumnya kagak bisa baca bilang. Karena tadi tuh saya bilang dari awal puasa biasanya saya ngumumin ke jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ama daripada kita ngejar bilangan 20 tapi kita buru-buru banyak hukum-hukum sholat yang kita tinggalkan, ayo mending kita rapihin ya gitu. Kita rapihin. Ya cuma tadi tuh resikonya, emang kagak ada yang mau ngikut resikonya. Karena tadi kebanyakan jamaahnya, kebanyakan makmumnya emang nyari imam yang bugono gitu. Nah ini kan buat semua yang pada ngaji, mudah-mudahan sih taraweh tahun besok mah nggak begitu lagi udah. Iya kan, waktu dulu kan sempet rame itu taraweh 20 rakaat kelar 7 menit kan rame. Iya. Makanya ayo kita rapiin sholat kita. Tadi tuh emang rumah ya jadi rumah gitu. Cuma nggak sesuai pesanan. Yang punya rumah mesennya sama tukang dibangunin, mintanya dibangunin rumah yang 100 meter luasnya, ini cuma dibangunin rumah yang 5x5. Ya jadi mah jadi. Cuma kan pastinya nanti bakal jadi masalah. Iya sholat kita yang kita kerjain sah secara hukum fikih sah.
Tapi secara kesempurnaan nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah itu yang harus kita pikirin. Apalagi memang kita sering baca hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab nanti pada hari kiamat ya sholat kita. Idza soluhat soluha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya rusak maka amal yang lain ikut rusak. Idza soluhat, apabila sholatnya cakep maka amal yang lain ikut cakep. Kalau sholatnya rusak maka amal yang lain ikut rusak. Itu masalahnya Pak. Cuma memang tadi kadang-kadang emang masyarakat kita emang sengaja nyari imam yang cepat gitu. Itu masalahnya. Makanya tugas para tokoh-tokoh masyarakat nih, ayo pelan-pelan kita rapiin sholat kita gitu. Pelan-pelan. Kali kalau sampai kayak Rasul mah, Rasul itu riwayatnya beliau sholat itu begitu jamaah ngelihat Rasul takbir, sahabat ada yang pulang dulu, dia motong kambing, dia nyasetin, dia cacakin dagingnya, dia masak, dia makan, kenyang, dia balik ke masjid, Rasul masih rakaat pertama. Ya sampai matang dia makan dah. Kenyang, dia balik ke masjid, Rasul masih rakaat pertama. Ya kali kita mah sampai kayak begitu mah jauh dah rasanya. Makanya Rasul qiyamul lailnya cuma 8 rakaat tapi kakinya bengkak-bengkak kan gitu. Itu kalau ibarat kita naik bus, ukuran kaki bengkak itu kalau udah berdiri sekitar 8 jam. Kaki bengkak dah mulai. Rasul qiyamul lail 8 rakaat tapi kakinya bengkak. Berarti kan berdirinya lama. Udah tuh, jelas ya? 110. Saya rasa sampai situ dulu ya. Atau tanggung nih, atau lagi? Atau lagi nih ya. Wa yusannu ayyaqula fi talitatil maghribi kullalailatin rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan disunahkan bahwa dia membaca pada rakaat ketiga salat maghrib. Nih kalau tadi kehabisan surah ini dia diambil. Kalau rakaat ketiga salat maghrib disunahkan bacanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kurang ibadahnya ya. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu rakaat ketiga salat maghrib. Sunnahnya. Kalau emang tadi ya lagi-lagi kalau makmumnya ridho. Kalau enggak ya udah pakai aja cukup. Wa yaqulu fi talitatil isya, dan dia membaca dalam rakaat ketiga salat isya al-tawaliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu rakaat ketiga salat isya. Wa fil akhirati, dan pada rakaat keempat salat isya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau mau dibaca tuh doa-doanya setelah baca Fatihah. Kalau tadi maghrib rakaat ketiganya Rabbana la tuzigh qulubana, rakaat ketiga isya anta waliyyi fid dunya wal akhirah, rakaat keempat salat isya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa yaqra'u fi talitatiz zuhri wal asri, dan dia baca pada rakaat ketiga zuhur dan asar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu rakaat ketiga zuhur dan asar. Wa fi rabi'atihima, sedangkan untuk rakaat keempatnya zuhur dan asar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bacaan-bacaan di rakaat ketiga dan keempat. Kalau mau dilihat kitabnya ini keterangannya ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dan
Cukup ya, saya rasa ya. 9:30. Sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Ya, boleh Pak. Pak Wakil, banyak nanya nih. Boleh, malah resep. Namanya ngaji kita biar. Iya, biar jelas. Jadi gini, bagaimana kalau hukum sholat, misalnya kita nggak berjamaah di musola dan masjid, kita sholat di rumah. Karena kita di rumah ada istri, ya kan? Terus kita sholatnya bergantian, nggak berjamaah. Gitu. Nah, kita sholat maghrib lah. Kata istri misal atau bila kita sholat duluan, kita belakangan gitu, atau sebaliknya. Itu bagaimana hukumnya? Ya, afdolnya meskipun di rumah kita ajak istri kita untuk berjamaah. Afdolnya. Cuma kalau memang ada halangan kayak misalkan tempatnya terbatas, kurang memadai untuk berjamaah, ya udah masing-masingan. Cuma memang afdolnya, bahkan saya sendiri pun kalau di rumah itu saya biasakan anak-anak saya ikut jamaah sama saya gitu. Istri ikut jamaah sama saya. Meskipun kadang-kadang ogah apa mah lama sholatnya begitu. Gak apa-apa. Bagusnya kalau emang kita sempat ke masjid, kita sholat jamaah di masjid. Kalau nggak sempat, ya udah kita jamaah di rumah. Tapi kalau misalkan tempatnya kurang memadai untuk berjamaah, ya udah masing-masingan, ganti-gantian, nggak jadi masalah. Gitu. Coba tadi lagi-lagi afdolnya kalau emang ada waktu buat ke masjid, ya ke masjid. Afdolnya seperti itu. Lagi-lagi memang tetap sholatul jamaati tafdulu min sholatul fardhi. Tetap sholat jamaah lebih istimewa dibanding sholat sendirian. Bisa ba'in wa isyrina darajat. Dengan 27 derajat bedanya. Tetap afdolnya jamaah. Mau itu di masjid atau di rumah, afdolnya berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, tetap kita baca qomat sama azan. Karena kalau kita baca azan dan qomat ketika kita mau sholat, meskipun sholat sendiri, itu kita sedang berjamaah dengan para malaikat. Makanya tetap baca azan dan qomat. Tetap diajarkan. Agar meskipun kita sendiri, tapi hakikatnya kita sedang berjamaah dengan para malaikat. Hah? Ya dua-duanya Pak Wakil. Azan dan iqamah. Hah? Ya nggak apa-apa. Emang kadang-kadang salahnya kita persepsinya bahwa azan itu dianggap misalnya penanda waktu masuk, waktu sholat, dan buat manggilin orang. Padahal semua sholat, mau itu jamaah, mau itu sendiri, disunnahkan mengumandangkan azan. Ya meskipun udah ngerian jam 1, jam 2 tetap disunnahkan azan. Kalau zuhur. Ya cuma nggak usah panjang-panjang. Kalau sendiri azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azannya begitu aja, jangan pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri. Termasuk perempuan. Kalau perempuan disunahkan iqomah, nggak azan kalau perempuan, cukup iqomah. Karena biar bagaimanapun perempuan mah nggak bisa dia jamaah jadi imam. Kalau kita laki-laki bisa jadi imam, kalau perempuan nggak bisa jadi imam. Udah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk memperbaiki sholat kita semua. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya silakan kepada Abu Musa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا انت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا انت لم تزل لذلك اهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مغني كل فقير ويا دافع كل حقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف ويا صاحب كل فريد يسر علينا يا الله كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا من شر من لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك وانت رجعنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خصوصا لروي ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا خصوصا صاحب الكرامة هذا المجلس وهذا القرية وهذا الولاية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.